kalian ikuti perintahku tadi. Kalau tidak, nih. Maaf Kanjeng Adipati, aku telah berbuat kasar. Kemudian para warga desa pun merasa gelisah, campur bahagia, karena mereka terbebas dari para petugas istana. Tetapi sebenarnya ini adalah awal dari kehancuran desa, karena mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Sang Kuryang pun bersedia bertanggung jawab, seandainya jalan yang dia tempuh ini menjadi petaka buat warga desa. Keadilan bukan milik kita, bukan milik warga desa, sahut sang kakek. Lalu Sang Kuryang berkata, saya akan merebutnya dari Sang Prabu sambil meninggalkan mereka semua. Jaka pun menghampiri rumah semasa kecilnya. Dia mengenang kenangan manis semasa kecilnya. Tak lama ia pun masuk ke dalam dan mendapati tengkorak yang diduga ibunya. Jaka pun menangis dan meminta maaf di hadapan tengkorak ini, padahal belum tentu itu adalah Dayang Sumbi. Maafkan Jaka, Mak. Di tempat yang berbeda, Prabu sedang marah-marah kepada anak buahnya karena laporan mereka, dan Prabu pun menyuruh Kipati untuk segera menangkap Sang Kuryang. Siapa pemuda yang berani membangkang itu? Sang Kuryang. Tangkap Sang Kuryang, bawa ke hadapanku. Dan bila mana ada rakyat yang membantu, maka bakarlah desanya sekalian. Itulah perintah Prabu kepada anak buahnya. Sang Kuryang di sini dikepung oleh anak buahnya Prabu, dan inilah yang terjadi. Tak lama kemudian, karena lawannya semakin banyak dan bertambah, Sang Kuryang pun tertangkap dan dibawanya ke hadapan Prabu. Di sini Sang Kuryang ditantang oleh Sang Jagal bahwa di antara mereka berdua siapa yang akan menang, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi Sang Jagal, Prabu pun marah, lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Namun Sang Kuryang pun keburu pergi dari keraton ini. Di tengah ladang ini, Dayang sedang memetik jagung. Tiba-tiba di depan ada seorang sedang jongkok. Ternyata ia adalah Sang Kuryang yang sedang dalam mengumpet dari kejaran anak buah Prabu. Nama saya Sang Kuryang. Sang Kuryang pun berkata bahwa suara dan wajah Dayang mengingatkanku kepada seseorang. Lalu Dayang membelokkan obrolan ini dengan memberikan minum kepada Sang Kuryang. Minumlah dulu. Di tempat lain, para anak buah Prabu sedang memeriksa semua isi rumah, dan mereka akan menangkap orang-orang yang mencurigakan juga. Dan saat ini giliran rumah Dayang Sumbi yang diketok oleh para prajurit keraton ini. Punten! Punten! Ada apa, Gan? Punten Pak Nyi, kami sedang mencari seorang buronan dari keraton. Namanya Sang Kuryang. Saat akan digeledah ke dalam, Dayang pun menolaknya. Para prajurit ini tetap memaksanya, tetapi terselamatkan oleh paman ini, dan dia mencegahnya untuk menghampiri Dayang. Lalu ia berkata kepada Dayang bahwa paman tak mengira Dayang ada di desa ini, dan kabar ini pun akan segera disampaikan kepada Prabu, karena Prabu sangat ingin bertemu denganmu. Akan tetapi Dayang mengelaknya bahwa kedua orang tua dia telah meninggal, dan namanya pun bukan Dayang, melainkan Larasati. Namun paman tetap tidak percaya dan akan segera balik lagi untuk menjemputnya. Kau Dayang Sumbi atau Larasati, bagiku sama saja. Para prajurit pun pergi, dan Dayang kembali masuk ke rumah dalam wajah kebingungan. Lalu Jaka pun berkata bahwa ini kesalahan dia, maka dia siap untuk melindungi Nyai dalam keadaan apapun. Di waktu yang sama, Adipati ini tengah laporan kepada Kanjeng Prabu bahwa ia telah bertemu dengan Dayang Sumbi. Dan Kanjeng Prabu pun terkejut. Ia pun mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengannya. Kanjeng Prabu pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera menjemput Dayang Sumbi secepatnya. Kuperintahkan kalian untuk menjemputnya segera. Baik, Gusti Prabu. Mereka ternyata tengah ngadem di sini, sama-sama memancing ikan dengan cara yang berbeda. Di
Di saat Jaka menunjukkan ikan tangkapannya kepada Dayang, tiba-tiba Dayang teringat kenangan waktu semasa anaknya masih kecil, yang pada saat itu Sama sedang membawakan ikan untuknya. Dan Dayang pun terkejut saat Jaka akan menghampirinya. Tak lama kemudian mereka sedang bercengkrama sambil mengobrol. Tetapi saat Dayang mengelus-elus kepala Jaka, seperti ada bekas luka yang tak asing.